damai atau perang? Terakhir, ada pertanyaan Mausid perihal peran perang dalam masyarakat pemburu dan pengumpul. Sejumlah cendekiawan membayangkan masyarakat-masyarakat pemburu pengumpul purba itu sebagai Firdaus nan damai, dan berargumen bahwa perang dan kekerasan baru harta milik pribadi baru dimulai dengan revolusi pertanian, ketika orang mulai mengumpulkan harta milik pribadi. Cendekiawan-cendekiawan lain berpendapat dunia pemburu pengumpul purba sangat luar biasa kejam dan keras. Kedua mazhab pemikiran itu sama-sama diawang-awang, terhubungkan ke tanah oleh atas upah-upah tipis sisa-sisa arkeologis yang kompang-kamping dan pengamatan antropologis terhadap pemburu pengumpul yang saat ini. Bukti antropologis ini memang menggelitik, namun sangat problematik. Pemburu pengumpul masa kini terutama hidup di daerah-daerah yang terisolasi dan tidak bersahabat seperti Artika atau Kalahira, di mana kepadatan populasi amat rendah dan kesempatan untuk memerangi kelompok manusia lain itu terbatas. Terlebih lagi dalam generasi belakangan ini, pemburu pengumpul semakin banyak berada di bawah kekuasaan negara-negara yang modern, yang dapat mencegah meletusnya konflik yang berskala besar. Para cendekiawan Eropa hanya pernah punya dua kesempatan untuk mengamati populasi pemburu pengumpul mandiri yang besar dan relatif padat, yaitu di Amerika Utara Laut pada abad ke-19 dan di Australia Utara selama abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kebudayaan Amerlindian maupun aborigin Australia kerap mengalami konflik bersenjata, tapi bisa diperdebatkan apakah itu menggambarkan kondisi senantiasa ataukah itu dampak imperialisme Eropa. Temuan-temuan arkeologis langka sekaligus buram petunjuk gamblang apa yang mungkin tersisa dari perang yang berlangsung puluhan tahun ribu lalu. Ketika itu belum ada perbentengan dan tembok. Tidak ada mortir atau bahkan pedang dan perisai. Mata tombak purba mungkin dapat digunakan dalam perang, namun juga bisa digunakan untuk berburu. Fosil tulang manusia sama sulitnya untuk ditafsirkan. Retakan tulang mungkin dapat menandakan luka akibat perang atau akibat kecelakaan. Ketiadaan retakan dan bekas potong di kerangka purba juga bukan merupakan bukti telak bahwa pemilik kerangka itu tidak mati akibat kekerasan. Kematian bisa disebabkan oleh trauma terhadap jaringan lunak yang tidak meninggalkan bekas pada tulang. Yang lebih penting lagi, dalam perang pra-industri, lebih daripada 90% korban tewas yang dapat disebabkan oleh kelaparan, kedinginan, dan penyakit, bukan dari senjata. Bayangkan 30 tahun silam, satu suhu menghabiskan tetangganya dan mengusirnya dari lahan pemburuan yang makmur. Dalam pertempuran penentuan, 10 anggota suku yang kalah terbunuh. Pada tahun berikutnya, 100 anggota lain suku yang kalah mati akibat kelaparan, kedinginan, dan penyakit. Ahli-ahli arkeologi yang menjumpai ke 110 kerangka itu dapat dengan mudahnya menyimpulkan bahwa sebagian besar pemilik kerangka adalah korban bencana alam. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka semua adalah korban perang yang keji? Setelah diperingatan seperti itu, sekarang kita bisa berpaling ke temuan-temuan arkeologis. Di Portugal telah dilaksanakan peninjauan terhadap 400 kerangka yang berasal dari periode tempat sebelum revolusi pertanian. Hanya 2 kerangka menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang jelas. Survei serupa terhadap 400 kerangka dari periode yang sama di Israel menemukan suatu retakan di suatu tengkorak yang dapat dinyatakan sebagai akibat kekerasan oleh manusia. Survei yang ketiga terhadap 400 kerangka dari berbagai situs pra-pertanian di lembah Donau menemukan bukti kekerasan di 18 kerangka. 18 dari 400 mungkin tidak terdengar banyak, namun sebenarnya itu persentase yang sangat tinggi bila ke-18 orang itu memang mati akibat kekerasan, yaitu berarti sekitar 4,5% kematian di lembah danau purba disebabkan oleh kekerasan manusia.
Kini rata-rata global hanya 1,5%. Itu pun sudah memperhitungkan perang dan kejahatan. Selama abad ke-20, hanya 5% kematian manusia itu dapat disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan manusia. Padahal abad tersebut menyaksikan perang-perang paling bersimbah darah dan genosida paling besar-besaran dalam sejarah peradaban manusia. Bila hasil tadi lazim, maka lembah Danau Purba sama kejinya dengan abad ke-20. Temuan menyesakkan dari lembah dan Danau itu didukung oleh serangkaian temuan yang sama menyesakkannya dari daerah-daerah lain. Di Jabal Sahabat di Sudan ditemukan pemakaman berusia 12.000 tahun dengan 59 kerangka. Anak panah dan mata tombak ditemukan tertanam di dalam atau tergeletak di dekat lubang-lubang. 24 kerangka, 40% yang ditemukan. Kerangka seorang perempuan menunjukkan 12 cedera. Di Gua Ofnet, di Bayer, Jerman, ahli-ahli arkeologi menemukan sisa-sisa 38 pemburu pengumpul, kebanyakan perempuan dan anak-anak yang telah dicampakkan ke dalam 2 lubang makam. Separuh dan semua kerangka itu termasuk kerangka bayi dan anak-anak jelas menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat senjata manusia, semisal gak ada dan pisau. Beberapa kerangka yang merupakan milik laki-laki dewasa menunjukkan tanda-tanda kekerasan paling parah. Kemungkinan paling besar keseluruhan kawanan itu dibantai di Ofnet. Mana yang lebih menggambarkan dunia pemburu pengumpul purba? Kerangka-kerangka penuh damai dari Israel dan Portugal, ataukah korban penjagalan di Jabal Sahabat dan Ofnet? Jawabannya ialah tidak kedua-duanya. Sebagaimana para pemburu pengumpul menunjukkan beraneka ragam agama dan struktur sosial, mereka barangkali juga memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Sementara bagian daerah dan sebagian periode waktu mungkin menikmati kedamaian dan ketenangan. Yang lain disarati konflik-konflik keji.